ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini urutan yang kedua dari sahabat yang paling afdal. Abu Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Ribah ibn Abdullah ibn Qart ibn Razah ibn Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemunya dengan nasab Nabi di Ka'ab bin Lu'ay. Karena itu beliau dikatakan Bani Adi, dari Bani Adi. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Iya. Baik. Dan dengan keislaman beliau itu dianggap oleh Nabi kemenangan untuk umat Islam. Khalifah yang kedua. Orang yang paling pertama digelari sebagai Amirul Mukminin. Iya. Menjadi khalifah itu dengan kesepakatan, dengan pilihan Abu Bakar As-Siddiq dan disepakati oleh para sahabat. Makanya Abu Bakar berkata, khalifah setelahku adalah Umar ibn Khattab. Sebab tidak ada lagi yang lebih baik daripada Umar setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu disepakati oleh seluruh para sahabat. Iya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh mati syahid setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi di sholat subuh. Ya 3 hari beliau sakit. 3 hari beliau setelah ditikam. Dan beliau wafat pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Di umur 63 tahun juga. Kemudian beliau dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Jelas ya. Makanya di rumah Aisyah itu hanya muat 3 orang. Nabi Muhammad SAW ketika wafat itu dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Sebab seorang Nabi kalau dia wafat harus dikubur di tempat dia wafat. Itu kekhususan seorang Nabi. Ya, Nabi itu wafat di rumah Aisyah. Ini perlu selalu diulangi, di rumah Aisyah, bukan di masjid. Rumah itu beda dengan masjid. Ya jangan ada yang bilang bahwa kubur Nabi di dalam masjid. Tidak, kubur Nabi di mana? Di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ada kamar di situ dalam rumah Aisyah. Di situlah Nabi dikubur. Setelah Nabi dikubur di situ, Aisyah tidak pernah lagi masuk ke situ untuk sholat. Beliau di kamar lain dari rumahnya. Sebab ini kamar sudah berubah menjadi apa? Kuburan. Begitu Abu Bakar As-Siddiq, karena dia berubah jadi kuburan. Begitu Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka diizinkan oleh Aisyah dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Iya. Tanah pekuburan itu tidak mesti dia tanah wakaf, tidak mesti. Tapi dimaklumi bahwa itu pekuburan. Karena itu Aisyah berkuasa terhadap tanahnya sendiri, terhadap rumahnya. Jelas ya? Begitu Umar wafat, beliau kirim pesan kepada Aisyah. Minta izin supaya dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha dari kedermawanan beliau dan kemurahan hatinya, beliau sudah siapkan tempat itu untuk dirinya. Tapi beliau lebih utamakan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikuburlah Umar di situ. Dan setelah itu sudah penuh. Makanya Aisyah ketika wafat, beliau tidak dikubur di rumahnya. Dikubur di mana? Di Baqi, di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu hukum-hukum yang harus dipahami. Iya. Pernah suatu hari Nabi SAW duduk di sebuah sumur. Kemudian datang Abu Bakar minta izin. Maka Nabi bilang sama budaknya, izinkan. Masuklah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar duduk bersama Nabi di sumur itu. Masukkan kakinya juga ke sumur. Setelah itu datanglah Umar ibn Khattab. Minta izin untuk masuk. Diizinkan Umar masuk. Dia juga duduk di sumur itu. Sudah penuh sumurnya.
Begitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu datang, Nabi izinkan. Nabi izinkan untuk masuk. Ya, tapi begitu masuk sumurnya sudah penuh. Itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, itu pertanda bahwa mereka akan dikuburkan bersama. Akan dikuburkan bersama. Itu dari Lataif ya. Baik. Jadi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, ini Umar bin Khattab dari sudut keutamaan banyak sekali hadits-hadits tentang hal tersebut. Iya. Jadi hadits itu banyak disebut Nabi keluar bersama Abu Bakar Umar. Nabi begini, ada Abu Bakar Umar. Nabi ada Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar. Itu banyak sekali hadits. Di berbagai konteks keutamaan. Tapi kalau secara khusus ada keutamaan Abu Bakar. Hadits-hadits tentang keutamaan Umar kadang lebih banyak daripada keutamaan Abu Bakar. Jelas ya? Keutamaan Ali bin Abi Thalib lebih banyak dari semuanya. Hadits tentang keutamaannya. Hadits yang menjelaskan pujian langsung dari Nabi. Tetapi dari sudut keutamaan semua orang tahu yang paling utama adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum.